Oke guys, video ini kita akan ngebahas tentang strategi jualan di Shopee. Baik, di sini nanti saya akan jelaskan dulu ya poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini. Kurang lebih nanti ada 3 poin ya yang akan kita bahas dan juga strategi-strategi yang saya gunakan di toko saya. Yaitu ada 3 ya. Pertama adalah mengevaluasi produk. Jadi evaluasi ini adalah salah satu hal yang paling penting ya guys selama kita berjualan online. Karena dengan mengevaluasi kita bisa tahu nih traffic kita itu datangnya dari mana saja. Plus juga kira-kira produk mana sih yang bisa kita optimalkan. Terus juga kira-kira produk mana sih yang nggak perlu kita optimalkan ya, nggak perlu dipromosiin gencar-gencaran atau yang bisa bilang produk ini nggak diterima sama pasar. Jadi kita bisa mengevaluasi ya. Pertama itu mengevaluasi produk yang juga kita bahas di video kali ini. Terus yang kedua adalah membuat strategi promosi yang akan kita lakukan ke depannya ya guys. Jadi setelah kita mengevaluasi nih produk kita gitu ya, penyebabnya kira-kira kenapa sih produk kita ini kok nggak ada pembelinya sama sekali, atau mungkin kenapa kok produk ini bisa sampai laris banget. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan strategi promosinya ya. Gimana caranya nih untuk produk yang best seller atau yang udah laris banyak nih, gimana caranya biar produk ini tuh tetap bertahan laris atau mungkin bisa dilarisin lagi, dibanyakin lagi gitu ya penjualannya. Terus untuk produk-produk nih yang setelah kita evaluasi yang sepi gitu ya, yang ada pembeliannya, kita kasih nih strategi gimana caranya produk ini tuh biar banyak trafficnya, terus juga biar banyak penjualannya. Nah, kita buat guys ya strategi-strategi promosi yang seperti itu di pembahasan kedua nanti. Terus di pembahasan yang ketiga adalah mengevaluasi lagi guys ya. Jadi balik lagi nih mengevaluasi. Yaitu yang kita evaluasi adalah hasil promosi dari yang kita buat tadi di kedua tadi ya guys ya, strategi kedua. Itu tentang tadi kan strategi kedua kita membuat ini marketing plan ya atau promosi plan. Nah, di strategi ketiga kita mengevaluasi marketing plan tersebut. Kira-kira mana sih yang berhasil, terus juga mana yang gagal ya. Jadi itulah ketiga strategi yang nanti kita akan bahas lebih detail ya. Mulai dari mengevaluasi tentang produk-produk kita, terus kita buat strategi promosinya biar produk-produk yang setelah kita evaluasi tadi itu karena bisa sepi dan juga bisa rame. Selanjutnya kita evaluasi lagi ya untuk dari promosi yang kita udah buat tadi. Jadi seperti itu ya, langsung aja mungkin ya kita bahas lebih detailnya lagi. Let's go. Oke, pertama kita akan mengevaluasi produk kita ya. Untuk mengevaluasinya sendiri itu kita langsung aja ya ke Shopee Seller Center ya guys. Baik, untuk mengevaluasi produk itu biasanya saya pergi ke bisnis saya ya. Yang letaknya itu ada di sebelah kiri guys. Nah ini data ya bisnis saya. Kalian tinggal klik aja. Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian tinggal klik produk. Setelah itu kalian klik ini performa produk. Dan kalian tinggal klik aja nih periode datanya. Di sini untuk mendapatkan data yang akurat untuk dievaluasi itu minimal 30 hari ya guys, atau 1 bulan. Kenapa harus 30 hari? Supaya kita itu bisa tahu gitu ya momen-momennya guys ya. Karena kan kalau 30 hari itu kan ngelewatin dari tanggal gajian sampai tanggal orang nggak punya uang atau habisnya udah habis gitu ya. Di sini sebagai contoh saya mau mengevaluasi Oktober gitu ya 2021 kemarin. Nah selanjutnya kita klik ini guys, pilih kriteria ya. Nah yang perlu kita evaluasi kalau saya sendiri yang saya lakukan di toko saya itu cukup 2 aja ya. Yang pertama adalah pengunjung produk, terus juga tingkat konversi. Jadi cukup 2 ini aja yang kalian checklist ya. Selanjutnya nanti akan ditampilin tuh kira-kira produk mana aja yang pengunjungnya banyak atau trafficnya banyak, dan kira-kira produk mana aja yang konversinya jelek ataupun yang dikit ya guys. Nah selanjutnya setelah kita bisa melihat nih ya pengunjung dan juga konversi, selanjutnya kita tinggal buat aja ya untuk tabel gitu ya guys ya di Excel untuk mengotakkan ya, untuk mengetahui kira-kira produk mana sih yang trafficnya jelek atau pengunjungnya jelek, terus juga produk mana yang konversinya jelek dan juga bagus gitu ya. Jadi kita tinggal kotakin kayak gini guys. Nah ini kita kasih contoh ya. Misalnya nih produk paling atas ini guys ya. Produk paling atas ini tingkat pengunjungnya itu ada 1000 dengan konversi 1,5% ya. 1,15 sorry. Nah idealnya traffic yang bagus itu adalah di atas 1000. Dan idealnya konversi yang bagus itu adalah di atas 2% guys. Maka di sini kita bisa lihat ya, dari traffic ini udah bagus karena di atas 1000. Tapi dari konversi ini masih di bawah 2% ya, yaitu cuma 1,15%. Berarti ini konversinya yang kurang ya guys produk ini. Berarti produk satu ini itu konversinya yang kurang. Berarti masuk ke ini ya, produk satu masuk ke kekurangan konversi. Terus kita cek lagi nih produk kedua. Nah produk kedua ini berarti udah bagus semua ya. Pengunjungnya di atas 1000, konversinya pun di atas 2%. Berarti ini termasuk
hero product ya. Berarti di sini kita buat tabel satu lagi ya, hero product atau produk bestseller kita guys ya. Ini saya nyebutnya sebagai contoh hero product. Nah, ternyata produk 2 itu adalah produk hero ya, yang dimana trafficnya bagus dan juga konversinya bagus. Dan ini nanti kita buat strateginya ya, yang akan kita jelaskan di tips kedua nanti ya. Kita sekarang ngevaluasi dulu ya, ngelompokin dulu produk-produk mana aja yang konversinya dikit, trafficnya dikit, dan juga hero produk. Oke, kita cek lagi produk ketiga nih misalnya. Nah, produk ketiga nih guys, trafficnya cuma 860, tapi konversinya itu 3%. Berarti di sini yang kekurangan adalah trafficnya ya guys, karena di bawah 1000. Maka di sini produk ketiga itu masuk ke sini ya, kekurangan traffic ya, karena masih di bawah 1000. Nah, sip ya, ini udah ngumpulin nih. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja, kalian tinggal list gitu ya produk-produk mana aja yang konversinya jelek dan juga yang trafficnya jelek. Nanti kalian tinggal kumpulin dan kalian data seperti ini ya, supaya nanti kalian bisa buat rencana strateginya itu biar lebih enak. Dan sekarang kita masuk ke tips yang kedua tentang membuat strategi promonya. Oke, sebelum lanjut ke tips selanjutnya, di sini saya mau bagi-bagi voucher diskon iklan Shopee sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan diskon voucher Shopee ini hanya berlaku dari tanggal 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022. Jadi setelah 30 September gitu ya, kode ini nggak bisa digunakan guys. Nah, kode iklan sendiri ini, cara pakainya itu seperti ini ya guys. Kalian tinggal langsung aja ke iklan Shopee. Setelah itu nanti kan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian tinggal klik aja isi saldo. Ya bisa dibilang kayak top up saldo seperti biasanya lah ya. Nah, berikut di sini kan ada tampilan ini ya, nominal yang mau kalian top up ya. Ada 25.000 sampai 50 juta. Kalian mau top up 25.000 juga masih bisa digunakan ya. Kalian top up 50 juta juga kode voucher ini bisa digunakan karena tanpa minimum pembelian ya guys. Misalnya di sini saya sebagai contoh mau top up 25.000 nih ya, yang paling murah nih pilihannya. Terus selanjutnya di sini kalian klik ini ya, voucher lainnya ya, untuk memasukkan kode vouchernya. Kode vouchernya itu ini guys, Sony, huruf kapital semua ya, Sony Kurniawan 25K ya. Setelah itu nanti kalian tinggal klik pakai aja. Nah, setelah kalian klik pakai, nanti otomatis di sini akan ke diskon 5% ya, yang sebelumnya 25.000 menjadi segini guys, karena di diskon 5%. Selanjutnya kalian tinggal klik check out saja. Oke, untuk membuat strategi promosinya guys ya. Tadi kan kita udah ngelompok ini, ada 3 produk. Produk pertama adalah produk hero ya, yang mulai dari traffic dan juga pengunjungnya, dan juga konversinya udah bagus. Terus ada produk yang kedua, yaitu adalah produk yang konversinya rendah. Terus produk ketiga yang trafficnya rendah. Nah, untuk produk ketiga nih, yang trafficnya rendah, berarti yang kita lakukan adalah gimana caranya untuk menambah traffic ya guys. Nah, untuk menambah traffic itu ada beberapa cara. Pertama adalah dengan cara mengoptimasi judul. Terus selain mengoptimasi judul juga mengoptimasi foto. Terus yang ketiga adalah dengan cara beriklan. Jadi produk yang kekurangan traffic ini nanti kita bisa manfaatin ketiga itu tadi ya, kita optimalin mulai dari judul sampai beriklan. Terus kalau untuk yang produk konversinya rendah, yang kita bisa lakukan untuk menambah konversi adalah dengan cara membuat promo diskon ya guys. Mulai dari promo toko, paket diskon, combo hemat, terus juga voucher khusus produk tersebut, sampai membuat flash sale toko saya supaya konversinya lebih bagus. Jadi itu yang bisa kalian lakukan ya untuk produk yang konversinya rendah. Nah, sekarang untuk produk hero, diapain bang enaknya? Untuk produk hero yang bisa kalian lakukan, pertama adalah kalian iklanin ya guys ya. Iklanin, supaya apa? Supaya makin banyak lagi pembeliannya, penjualannya guys ya. Supaya kan kalau dengan iklan, produk kita bisa muncul ke atas tuh. Nah, harapannya karena konversinya tadi udah bagus gitu ya produknya, harapannya bisa muncul ke atas nanti lebih banyak lagi orang yang klik dan akhirnya lebih banyak lagi orang yang beli guys. Itu cara pertama yang kalian bisa lakukan di produk ketiga. Terus kedua yang bisa kalian lakukan adalah selain beriklan dengan cara menduplikat produk tersebut ya guys. Jadi produk-produk yang tadi bagus tuh ya, yang konversinya bagus, terus juga trafficnya bagus, kalian bisa duplikat ya. Duplikatnya itu adalah dengan cara bedain judulnya ya. Jangan sampai disamain, nanti keblokir toko kalian. Sorry, bukan tokonya, tapi produknya nanti keblokir. Jadi kalian bisa akalin untuk menduplikatnya itu ngebedain judulnya ya guys. Jadi itulah ya yang bisa kalian lakukan strategi dari ketiga produk tadi. Mulai dari traffic rendah, konversi rendah, sampai produk hero. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tips ketiga nih guys, yaitu tentang cara mengevaluasi dari strategi promosi yang sudah kita buat. Nah, kalian tinggal evaluasi aja guys ya. Untuk yang produk pertama, tadi kan kita fokusnya ke traffic ya, untuk menambah traffic, yaitu dengan cara beriklan dan juga mengoptimasi judul dan juga foto produk. Kalian tinggal evaluasi lagi, mulai dari iklannya gitu ya. Iklannya ini bagus atau enggak. Untuk mengevaluasi iklan ya tentu saja di dashboard iklan Shopee ya. Mesti kalian tahu lah ya, dashboard iklan Shopee letaknya di mana. Terus yang kedua, produk yang kedua yaitu yang konversinya rendah. Yang kalian evaluasi adalah promonya ya guys ya. Misalnya kalian membuat promo toko, terus juga pakai diskon, combo hemat. Nah, kalian evaluasi itu guys.
Untuk mengevaluasinya itu ada di bisnis saya ya. Yang letaknya itu ada di sini guys. Kalian tinggal pergi aja gitu ya ke bisnis saya. Terus nanti kan kalian muncul ke halaman utama. Nah kalian klik ini guys, promosi ya. Nah di promosi ini kalian bisa mengevaluasi tuh. Mulai dari promo toko. Promo yang kalian udah buat nih ya. Promo toko itu ngasilin berapa penjualan sih. Nah ini saya sebagai contoh itu ternyata cuma ngasilin 10 ya. Berarti ini kurang maksimal. Mungkin kita bisa perbaiki dari menambah lagi diskonnya. Atau mungkin kita bisa gunain promo lain selain promo toko gitu ya. Begitupun juga dengan paket diskon, kalian bisa buka dan kalian bisa evaluasi ya guys. Jadi seperti itulah untuk mengevaluasi dari promo yang kalian buat ya untuk nambah konversi tadi. Terus kalau untuk yang evaluasi ini Bang, produk hero apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi tadi kan untuk produk hero kalian bisa iklan ya pertama. Berarti kalian tinggal evaluasi aja hasil iklan produk hero kalian ya, kalian tinggal evaluasi. Terus tadi kan juga duplikat. Nah, berarti kalian tinggal evaluasi juga tuh produk duplikatnya. Apakah bagus juga performanya atau jelek gitu ya guys. Kalian evaluasi seperti itu. Dan ya begitulah tadi strategi jualan di Shopee ya guys. Yang saya lakukan di toko saya. Intinya di sini adalah yang kebanyakan evaluasi ya guys ya. Evaluasi dan juga tes. Jadi dua itu sih. Evaluasi, terus tes, terus evaluasi lagi, terus tes lagi gitu ya. Seperti itulah untuk cara jualan atau strategi jualan di Shopee guys ya. Supaya orderan kita terus meningkat dan nggak sampai sepi guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.